Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah, musalla al-ikhlas. Semoga yang hadir ini menjadi kekasih Allah dan Rasul. Sebelum kajian panjenengan nanti saya ajak untuk makhalul qiyam. Sebelum qiyam ada keterangan dari kitab Simtud Duror yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tolong perhatikan. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika bersolawat, semoga ruhnya yang bersolawat itu nyambung kepada ruhnya Rasulullah. Fayambasitu fi qalbihi nuri sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Kalau ruh kita bersolawat nyambung kepada ruh Rasulullah, maka dadanya akan terasa lapang dengan cahaya sir keterikatan dengan cinta Rasulullah. Wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hizbi. Semoga dengan inayah Allah kita dicatat sebagai umatnya atau golongannya. Wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat kepada keluarganya dan sahabatnya. Alladzina irtaqa sahwatal majdi biqurbihi. Sahabat yang memiliki derajat yang tinggi karena kedekatan kepadanya. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi meyakini Rasulullah ruhnya hadir ketika bersolawat. Mari kita bersolawat yang sungguh-sungguh. Semoga kita mampu mengalami pengalaman rohani seperti para kekasih Allah. Siap? Supaya ngantuknya hilang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari makhalul qiyam masjidin. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fahtazal arsu taraban wastibshara wazdadal kursiyu haibatan wa waqarat. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Semangat. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah.
Subhanallah. Bersihkan hati kami ya Allah. La illallah wallah. Walam tazal ummu tara'an wa min faqri wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biyadalku bi'izni rabbil qalaq wa du'adil habib. Lahirlah Rasulullah dalam keadaan sujud syukur dan memuji. Wa du'adil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Monggo mahallul qiyam sallallahu ikhlas Muhammad sallallahu. Doakan orang tua kita. Wasallam sallallahu. Hati jiwanya disiapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lagi sabar, ikhlas, ridha dan cinta. Wasallam sallallahu ala. Panjenengan rindu, sampaikan cinta kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Asyraqal badru, muncul bulan purnama di hadapan kita. Faqtafat minul buduru misla husnik ma ra'ayna qadu ya wajah sururi ya Nabi. Sambungkan ruh kami ya Allah dengan ruh Rasulullah. Alaika ya Habib, wahai kekasihku, salam kepadamu. Engkau laksana matahari, bulan purnama. Anta syamsun anta badrun, engkau cahaya di atas cahaya. Fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbaqus, engkau pelita hati kami ya Nabi. Alaika ya Rasul salam, wahai kekasihku Muhammad, wahai pelita hatiku.
Getarkan, panggil kekasih kita. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal, bagaikan pengantin timur dan barat. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imamal ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam ala. Bimbing kami mencintai Nabi, para wali. Marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban jadal Husaini marhaban Selamat datang wahai cahaya mata, selamat datang kakeknya Husain dan Hasan dan Husain. Marhaban ya nural aini marhaban ya Allah, marhaban jadal Husaini Allah sekali lagi. Marhaban ya nural aini ajari kami cinta Rasul. Marhaban jadal Husaini Allah man ra'a wajhaka ya sad ya karimal waliday hauduka safil. Berikan kami minum telaga Kausar. Wirduna yauman nusuri sallallahu. Anak cucu kami ya Allah. Marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban rabbi. Ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Tiladi Muhammad ya Allah Rabbi. Ya Allah, bibarakatil ladhi Muhammad tala'al badru alayna min saniyatil wada
الشكر ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد مرحبا 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 يا يا نور العين مرحبا berikan kami syafaat مرحبا مرحبا طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Duduk, hatinya jangan diputus, kita berdoa. Filenya Masudin. Doa pilihan, doanya para nabi. Setelah salawat, waktu yang mustajabah. Fil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'assar. Dengan barokah salawat ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami yang sulit. Sahil wa yassir ma ta'assar. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dada kami dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Yunus di dalam ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Bebaskan kami dari paus-paus masalah ekonomi, rumah tangga, anak, suami, istri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Doanya Nabi Sulaiman. Bangun pondok Al-Khusu seperti istananya Nabi Sulaiman. Bangun rumah-rumah kami yang belum punya rumah. Anugerahkan ya Allah. Yang sudah punya rumah, baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. Jadikanlah pondok Al-Khusu rumah kami disenangi manusia, dikunjungi manusia. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Jadikanlah pondok Al-Khusu tempat belajar kami, didatangi siswa santri dari penjuru dunia ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Doanya Nabi Isa, turunkan hidangan dari langit, rizki solusi yang tidak disangka-sangka, ilmu laduni, buka pintu keberkahan dari langit ya Allah. Ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Allahumma aiqid qulubal ulama'i wal umara'i wal muslimin min naumi ghaflatihim al-amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyya nahdlatil ulama wa ma'adil khusu wa musalla al-ikhlas. Hidupkanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Pondok Al-Khusu Musalla Al-Ikhlas hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah, hidup dan berkembang sampai hari kiamat. Hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fakhishin wa su'in la'allahum yattaqun. ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semoga doa ini mampu menyirami hati kita yang gersang, mampu menyinari hati kita yang gelap gulita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah pedang senjata perisai orang mukmin
wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Bu, Bu, siap menerima ilmu? Ya. Takdir Allah ketika kami jatuh cinta kepada Nabi, dipertemukan doanya Hadratus Syekh, dipertemukan dengan bukunya beliau yang berjudul An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, diterjemahkan menjadi cahaya purnama, kekasih Allah atau kekasih Tuhan. Kemarin Ustadz Irfan, saya lama berdoa, kapan ya bisa ziarah ke makam beliau? Kapan? Ternyata sekolah mengadakan program ziarah ke sana kemarin. Ini fotonya. Kalau ini guru, ini ustadz. Nggak sengaja difoto sama kameramen di parkiran, karena difoto situ. Padahal rencana saya itu foto background makam beliau. Ternyata Allah berkehendak lain, sampai di sana jam 3 makamnya sudah tutup. Akhirnya sama petugas, nggak apa-apa, bisa di luar, ada makam umum sampingnya yang di situ tembus tembok dengan makam beliau. Insya Allah kalau kita bicara ruh, menembus ruang dan waktu. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh orang beriman itu saling tarik menarik. Jadi badan saya kemarin ditarik oleh Allah, diperjalankan ziarah ke makam beliau, walaupun tidak bisa langsung di depan makam, tapi di luar. Hati itu bahagia. Kemudian sholat maghrib, ba'diyah itu enak sekali. Sujud itu tidak bisa selesai, enak sekali. Asarnya, pengaruhnya itu ada. Jadi panjenengan bisa mengukur kalau panjenengan itu habis silaturahim dengan orang soleh, baik itu hidup atau mati, itu berpengaruh pada diri kita. Berpengaruh kepada diri kita. Semangat ibadahnya bertambah apa berkurang. Nah, semangat ini mau saya tularkan kepada jenengan, purun. Dan tidak ada yang kebetulan, tema kita hari ini kan tanda-tanda cinta Nabi. Memang sengaja saya ambilkan dari buku beliau. Di sini ada keterangan seperti ini. Majelis ini saya ajak untuk majelis bercinta dengan Rasulullah. Purun Bapak Ibu. Faslun fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Fasal bab tanda cinta Nabi. Cinta itu ada tandanya. Ya, di sini sudah saya buat simple, tapi biar barokah. Li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alamatun. Orang kalau mengatakan cinta Rasulullah harus ada tanda-tanda, alamatun, alamat. Bukan alamat palsu. Bukan cinta palsu. Faman dhaharat fihi kana shadiqan fi hubbihin nabi
sallallahu alaihi wasallam, wa illa lam yakun shadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan. Ketika ada pada diri kita tanda ini, maka cintanya dikatakan shadiqan, benar. Tapi apabila tidak ada tanda, wa illa lam yakun shadiqan. Apabila tanda ini tidak ada, maka cintanya dikatakan mudda'iyan, ngaku-ngaku. Sering kami sampaikan, banyak yang mengatakan aku cinta Rasul, tapi Rasulullah tidak cinta. Akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya ini rindu dengan Ramadan, cinta dengan Ramadan, tapi hari kedua ketika sudah tidak di masjid, sudah tawaf di mall. Betul? Rindu dan cinta Ramadan itu harus setia. Oke, baik. Yang pertama, faminha al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi wa ta'addubu bi adabihi fi usratin wa yusrihi wa mansatihi wa makrihi. Tanda cinta Rasulullah itu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Apa? Mengikuti sunnahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berakhlak, beradab seperti akhlak Rasulullah. Nah ini, baik di waktu senang atau sempit. Surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah tabi'uni yuhibbukumullah, ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, jika kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu. Di sini ada kata-kata di waktu senang atau sempit. Yang kedua, lebih mengutamakan tuntunan Nabi daripada hawa nafsunya. Wa itharu ma syara'ahu wa khuddu alaihi ala hawa nafsihi wa muwafaqati syahwatihi. Saya sering mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, kita ini kalau sholat, Bu, diimami sing temenan khusyuk dengan diimami ekstres biasa asal-asalan, milih yang mana? Kelap. Milih yang mana? Allah. Diimami Ustadz Irfan sama Pak Soleh, milih mana? Ya. Diceramai, dinasihati ustadz yang serius, lucu, milih mana? Ukurannya senang dan nafsu. Senang dan nafsu. Kalau doa, pilih yang mana? Pendek atau panjang? Pak Soleh, kalau bisa pendek tapi kun fayakun. Manjur, mustajabah. Ya. Kalau bekerja pasti pilih yang sedikit tapi gajinya oke, itu nafsu. Nafsu. Masih mementingkan nafsu. Kerja minimalis, gaji, ibadah minimalis, pahala. Jadi Gusti Allah, hitungan dhewe wis. Kena enggak kita ini? Jadi kita ini beragama masih ukurannya adalah hawa nafsu, tidak mengutamakan tuntunan Nabi. Doa yang kita hafal, sholat itu rata-rata yang terpendek. Dan mati urip enggak pernah diupdate. Ruku ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tuntunan Nabi itu ruku ada 8. Kalau mengikuti tuntunan hafal 1, menghafalkan 2.
2 menghafalkan 3. Berarti ada peningkatan. Bina raga ketika sudah 1 ton, supaya ototnya itu membentuk dagingnya untuk 2 ton. Dan itu 2 ton berulang-ulang supaya membentuk ringan terbiasa 3 ton. Kenapa sholat kita tidak pernah membentuk? Manja. Sholat kita itu manja. Bukan angkat besi tapi angkat kerupuk. Understand? Understand? Tanda cinta Rasul mengutamakan tuntunan Nabi. Seperti apa Nabi memberikan contoh? Maaf, bukan sakarepe dewe. Sholatnya bukan versiku, tapi versi sallu kama ra'aitumuni usolli. Qiyamul lailnya versi Rasul. Kalau versi Rasul kakinya sampai bengkak. Saya juga Ustaz, asam urat. Ya, berarti kita ini belum cinta Rasul, tapi belajar mencintai Rasul. Paham nggih maksudnya nggih? Ya Allah ya Karim. Saya baca ini langsung, ya Allah, kita masih belajar. Masih belajar sallu kama ra'aitumuni usolli. Bacaan doa kita ini sudah sesuai dengan Rasulullah. Apa? Masih kita pilih yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Biasanya kita kan gini, kayaknya saya ini bukan makomnya. Kayaknya bukan makomnya. Ingin meningkat, apa ingin turun? Ingin di luar apa di dalam? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuk. Masuk. Salat kita, zikir kita, Islam kita itu baru di kulit. Masuk. Kalau masuk berarti ittiba Rasulullah, mengutamakan tuntunan Nabi. Kalau kita itu uswatun hasanah, pasti ada sentuhan seperti ini. Saya ini masih belum apa-apa. Saya ini masih belum apa-apa. Paham? Tapi kalau sudah merasa sudah cukup, kayaknya kita ini sudah mendapatkan kaplingan surga. Ternyata ketika mati bukan kaplingan surga, kaplingan neraka. Ya Allah, tanda cinta Rasulullah itu selalu menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Mengikuti sunnahnya baik di waktu senang atau sempit. Sholat tahajud itu disenangi apa dibenci? Alah. Dulu kita sampaikan an-naru tuhbatu bisyahwat, bahwa neraka itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi syahwat, sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Pilih mana jenengan? Menabung deposito dengan zakat, infak, sedekah. Nafsu pilih mana? Deposito. Nafsu pilih mana? Tahajud apa turu? Turu. Nafsu pilih mana? Gedabrus ngerasani dengan zikir baca Al-Quran. Kita supaya sadar bahwa agama kita itu masih ukuran nafsu. Amalan zikir dan doa ijazah itu kalau tidak ada iming-iming al-fulus, uang, itu kurang menarik. Begitu itu mementingkan nafsu apa mementingkan agama? Ya, paham maksudnya? Paham? Sekarang kita ikuti siapa? Kita belajar ikut kepada Rasulullah, yaitu uswatun hasanah.
Kemudian yang ketiga, tanda cinta Rasulullah adalah, tolong dilihat itu, kasratu zikrihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak sering menyebut nama Rasul. Fa inna man ahabba say'an aksaru min zikrihi. Maka sesungguhnya seseorang kalau cinta sesuatu dan seseorang, maka akan sering menyebut namanya. Ya. Berikutnya, wa minha kasratu syauqihi ila liqa'i. Dan rindu berjumpa dengan Rasul. Fa inna kulla habibin yuhibbu ila liqa'i habibi. Maka sesungguhnya setiap kekasih itu pasti senang ingin ketemu dengan Rasul. Lihat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat mana? Padahal itu panggilan Allah, panggilan Rasul, sang kekasih. Tapi kita masih enggan. Ono wonge, kita semule Pak Saleh. Jenengan ketika sholawat makhalul qiyam, iku krasa kesel apa seneng? Tak delok mau kaya jange geblak. Saya lihat orkes, ngadeg enggak? Berapa jam itu? Ngawur, semalam suntuk. Makhlul qiyam itu kalau nggak connect gini-gini loh Pak. Saya pernah duet sama Bu Khofifah di Hotel Shangri-La. Bu Khofifah mau masuk ruangan utama. MC bilang, para hadirin dipersilakan berdiri. Karena Ibu Gubernur mau masuk. Kalau Bu Khofifah harus disambut dengan tola'al. Itu gubernur mau datang, hormat. Paham? Mahalul qiyam, Rasul itu hadir. Kita hormat. Dan hormat itu betul-betul hormat. Saya punya contoh. Komandan peleton, hormat, gerak. Kata-katanya itu hormat gerak, tapi gini Pak. Hormatnya direspon apa? Pemimpin upacara apa ditendang kira-kira? Hah? Yang namanya hormat itu kata-kata, hormat dan sikap itu sesuai. Baru hormatnya itu direspon. Paham? Kata-kata dengan sikap itu harus sesuai dan standar menurut peraturan apa jenenge iku? Mbu, upacara atau apa iku jenenge? Itu harus sesuai. Takbir kita Allah sering sesuai apa enggak? Kolab sampean. Sering sesuai enggak? Enggak sesuai. Takbir dengan gerak, dengan sikap itu harus sesuai. Kalau sesuai namanya sodik, namanya sidik, sesuai, benar. Kalau benar otomatis diterima. Sholawat itu juga sama, lesannya itu sholawat. Fisik dan hatinya juga ikut sholawat. Supaya disambut, supaya diterima. Sering kita ini enggak sesuai. Mulut berdoa, hati jiwa melayang, belakrak kemana-mana. Ada pemimpin hormat, kemudian pandangannya kosong, ngelamun. Diapakan enaknya itu? Ya Allah, tanda cinta Rasulullah adalah banyak dan sering menyebut nama Rasul, hormat, mengagungkan, tawaduk dan khusyuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Di sini ada keterangan seperti ini. Tolong dengarkan. Wa min alamati hubbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a kasrati zikrihi. Tanda cinta Nabi sering menyebut namanya. Ta'zimuhu
wa tauqiruhu inda dzikrihi lahu wa idharul khusyu'i wa tawaddu'i inda sima'i ismihi. Ketika nama Rasulullah itu disebut, hormat, mengagungkan, tawadhu dan khusyuk. Perhatikan, qala Syekh Abu Ibrahim Ishaq An-Najimi. Abu Ibrahim Ishaq Najimi berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, para sahabat ketika Rasulullah setelah wafat, la yazkurunahu illa khasha'u waqsha'arrat juluduhum wa baqau. Bu, sahabat-sahabat itu setelah Rasulullah itu wafat, ketika disebut nama Rasulullah itu langsung begini, khusyuk, tawadhu, rendah hati, dan sampai menangis. Wa kadzalika katsiru minat tabi'in, begitu pula para tabi'in. Nah, ini sering kami alami begini ketika di pondok itu. Kalau sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, sukanan tiadakan, Rasul adakan. Jadi seakan-akan Rasulullah itu langsung bersabda. Itu tiba-tiba listrik setrumannya itu turun. Bu, nih ada pesan dari kekasihmu. Gini enggak kira-kira? Gini enggak kira-kira? Oh nopo iki? Ternyata SP. Surat peringatan. Ada lagi, surat keputusan mulai hari ini diputus. Kalau sudah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalau sudah qala Rasulullah, qala Nabi, harus seperti sholat Jumat. Ansitu wasma'u wa ati'u. Dengarkan, diam, taat, la'allakum turhamun, rahmat turun. Kita ini kebalik, Bu. Guyu, melek. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, berarti setannya akeh. Kalau begitu kita belum apa-apa, dan siapa-siapanya Allah dan Rasul. Kalau sudah siapanya Allah, maksudnya wakilnya Allah, kekasihnya Allah. Kalau sudah qala Allah Ta'ala gini, semuanya hilang. Siap? Abot lemu. Jenengan nurut siapa? Bukan nurut sukanan, nurut ini loh. Nurut para sahabat tabi'in. Sebentar, jenengan ini pengikut Rasulullah atau pengikut setan sih, Bu? Bu, kalau sudah qala syaitonu, besti. Ya Allah, ayo pindah menjadi pengikut siapa? Pengikut Allah dan Rasul, betul. Hadratus Syekh melalui buku ini memberikan tanda. Cinta ada tandanya, mukmin ada tandanya, orang munafik ada tandanya, ahli surga di dalam Al-Quran ada tandanya, ahli neraka itu ada tandanya. Jenengan ini ada tandanya enggak? Orang ahli sujud ada tandanya enggak? Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sesama ahli sujud, lihat muka itu sudah kelihatan, tidak harus ditandai dengan dahi hitam. Orang mukmin di dalam Al-Quran juga ada tandanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah merinding bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan Al-Quran atau membaca, imannya bertambah, kemudian tawakal. Alladzina yuqimuna sholata, salatnya khusyuk.
alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkahkan zakat infak rizkinya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah iman yang benar. Bu, Pak, mereka itulah cinta yang benar. Jangan-jangan kita ini sudah ngomong cinta, tapi belum. Ayo, sekarang kita mengikuti standarisasi SOP Quran hadis apa SOP jaringan setan? Ayo. Dan di sini dikatakan rindu selalu ingin berjumpa dengan Rasul. Mencintai orang-orang yang dicintai Nabi, zuriyah keturunannya, ahli bait, sahabat Ansar dan Muhajirin. 6. Membenci orang yang dibenci Rasul. 7. Semakin cinta Al-Quran dan semakin cinta hadis. Saya baca kayak gini tuh senang karena sudah ada sedikit. Bu, berkali-kali saya sampaikan Pak Soleh, jenengan itu kalau buka album deleki fotone sopo, foto diri sendiri. Kalau di album itu enggak ada foto kita, ngene Pak. Sopo sih Pak Ghafur kameramen, aku nggak ke foto blas. Tapi kalau ada foto kita diam, ya silakan beli koran. Kalau tidak ada berita kita ngene Pak. Penjual koran biasanya pinter. Pembunuhan di Palem Nirwana, pembunuhan. Untuk menarik, ya. Baik. Acara ini diliput oleh Jawa Pos lembar sekian. Tertarik beli enggak? Tertarik. Lembar yang tidak ada berita kita itu lewat. Tapi ketika ada berita kita, membaca Al-Quran dan hadis itu kayak begitu. Pak Soleh, buka channel TV. Kalau enggak seneng, tek. Kalau seneng, diem. Jenengan pernah nggak baca Al-Quran didiamkan sama Allah? Sering Ustaz, ngantuk Ustaz. Baca Al-Quran yang benar itu diberhentikan Allah. Karena ada potret kita. Membaca dan dipotret. Ngerti tak ini? Kok kayaknya nggak ngerti jenengannya? Kayaknya makom kita itu baru bacanya Al-Quran satu arah. Maksudnya itu Al-Quran baru dibaca. Kalau bisa dua arah, hati kita itu dibaca oleh Al-Quran. Kalau ada diri kita, masalah kita dijawab, seneng gak kira-kira? Seneng. Jenengan itu kalau buka buku, pasti cari yang cocoknya hati, betul? Ada itu, yang 30 juz itu Pak Soleh, kono sing cocok belas. 30 juz, kono sing cocok. Ya Allah, baca Al-Quran, baca hadis, baca buku, baca apapun. Kalau ada diri kita, pasti dibeli. Setelah dibeli, dibaca. Yang namanya membaca itu, membaca dan dibaca. Sampean enggak? Ki moco, iku ae untung-untungan Ustaz, yo gak apa-apa. Tapi tingkatkan. Nanti lama-lama akan cinta Al-Quran dan cinta hadis. Ustaz, hadis saya itu qala syaiton. Ya Allah ya Karim, cintakan hatiku dengan Al-Quran, cintakan hatiku dengan hadis. Makanya terapi doa ini, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon cintamu dan kami mohon cintanya orang yang mencintaimu. Kami dipertemukan dengan Hadratus Syekh.
Nanti jangan akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesama cinta Rasul. Almar'u, ikuti. Ma'aman ahabba. Almar'u. Ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dipertemukan dengan sesama yang cinta. Saya punya contoh gampang sekali. Saya kemarin acaranya itu 2. Mantenan di Jombang dan mantenan di itu loh, di Angkatan Laut apa sih? Bimarah itu. Bu, jenengan itu kalau pesta perkawinan di catering, iku sing senengane rawon, iku antri nok padha rawon ngene. Sing senengane kikil, ya padha antri nok kikil. Wis gampang. Ini gak paham ngono rawone metu Pak Barman. Soalnya kemarin ngomong rawon. Wis saya ngomong bebek aja. Sesama suka bebek, ya kumpul di situ. Gampang penjelasan almar'u ma'aman ahabba. Lalat mendatangi bangkai. Tawon, lebah mendatangi madu. Dan sampai hari ini Pak Soleh nggak pernah tersesat. Tapi kenapa manusia itu kok tersesat? Sudah masuk ke alam manusia, saya kepingin masuk alam gaib. Kerajaannya jin, kerajaan. Ya Allah, kurang apa sampean niku, Masya Allah. Kayak nemene. Sudah bisa berjalan seperti ini kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ngono kontak kepingin jalan seperti wis tersesat pokoknya. Enak mangan sego, mangan beling. Ya Allah, iki sing gendeng sopo? Jangan ikut aliran gendeng, wis. Paham maksudnya itu? Paham ya? Wong lalat itu loh, nggak pernah tersesat. Kita itu loh, kok aliran tersesat? Sudah enak jalan dengan 2 kaki, minta jalan ilmu kontak, jadi macan, jadi monyet. Mangan sego enak, mangan beling, ono sing mangan ulo. Reok itu, ulo apa lagi itu? Itu dilihat sama sesama setan, setan. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Almar'u ma'aman ahabba. Jenengan itu kalau bersanding sholat, saya sebut bersanding sholat, itu betah apa minta selesai? Gak wani jawab. Jenengan kalau bersanding dengan sholawat, itu betah apa pengen selesai? Kalau kepingin tahu wilayah hati kita untuk mengukur, mudah. Mudah sekali. Jenengan itu nyaman di mana? Nyaman di masjid atau nyaman di pasar? Nyaman di warkop? Apa nyaman di al-gapleu? Itulah suasana hati kita. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hati kita dibalik, dipindah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, balik rubah hati kami yang masih senang kepada hal yang negatif. Panjenengan rubah ya Allah, panjenengan rubah, panjenengan kembalikan seperti bayi ya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu fitrah, suci, bersih, jujur, seperti bayi ya Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan hati kami seperti bayi yang sensitif dengan hal-hal atau makhluk yang kotor ya Allah. Bersihkan hati kami ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'ir barid. Masuk. Allahumma rizqna mu'jizatis salah wa mu'jizatil Qur'an wa mu'jizatil hadis ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya alim dah. Doanya Mbak Hasim. Man abada ala habibika qaril khalqi kullihim. Sangat huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li, rasakan, li hauli minal ahwali muqdaqimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqam. Tolong rasakan. Wa fi lana mama. Aduh ya Allah, anak cucu kami. Ada doa lagi, tangannya diangkat. Anak cucu kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, ajari cinta Nabi, ajari cinta Nabi anak cucu kami ya Allah. Pengaruh hari ini yang luar biasa, lebih cinta mengidolakan artis, sepak bola, tokoh politik. Ya Allah, ajari uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Anak cucu kami, santri, jamaah, masyarakat, ya Allah, bimbing untuk mencintai Rasulullah. Baik, saya punya cerita. Saya dapat hidayah sholawat burda ini melalui anak saya, Kafi, mondok di Bumi Sholawat. Saya ini masih bodoh. Biasanya kan habis sholat, ya Rabbi bil musaf, mulai dari ini kan, Maulaya sholli wa salim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim huwal habib ladzi turja syafa'atu likulli hauri minal awwali Zahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha. Nah, ini sering dibaca oleh saudara-saudara kita, tapi enggak tahu ini bagian daripada sholawat burda. Saya browsing siapa pengarang sholawat burda. Siapa? Syekh Imam Al-Bisiri. Saya ceritakan, karena ini dibaca oleh orang sedunia. Karena ceritanya sangat ekstrim, beliau sakit lumpuh, stroke. Semua dokter di Mesir itu angkat tangan. Beliau sare tidur mimpi bertemu Rasul. Bertemu Rasul disuruh membuat syair atau sholawat.
Dibuatlah berhari-hari, tentunya luar biasa. Setelah selesai dianugerahi Rasulullah itu burda, selimut atau apa itu, ya bukan selimut ya, kayak mantel gitu. Bangun langsung sembuh. Pas itu saya lagi jatuh cinta dengan Rasul. Apa? Dalam hati, tak ketemu no seseorang yang lebih mencintai. Ah, ya Allah. Paham maksudnya itu? Paham? Dan saya masih belum apa-apa dibandingkan beliau. Kenapa? Lihat saya yakin beliau dalam keadaan sakit itu butuh nemen. Jiwanya itu sangat cinta, sangat cinta. Dan kita tidak bisa menembus karena kita nggak punya peristiwa. Jangan bisa tak nembus doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka. Sampai itu tambah ngantuk. Wong Nabi Yunus itu di dalam laut, di dalam perut. Kira-kira dikirim ngantuk enggak? Ngomong ngantuk, ngono tak kedak sampean. Wong iki taruhane mati. Sampean kalau zikir la ilaha taruhane mati, ya mati terus. Wong zikire keturun. Orang berdoa, ada peristiwa, ada ujian, ada cobaan. Dengan orang yang tidak ada ujian, doanya santai enggak? Ono wonge, sampean. Tapi kalau ada kebutuhan, ketika itu sakit, stroke, lumpuh, butuh enggak kira-kira? Makanya abadi, karena ada ruhnya, karena ada ruh cinta. Dan ruh cinta ketemu dengan ruh cinta. Ruh cinta ketemu dengan ruh cinta. Kalau beliaunya itu nulis ruh cinta, kalau dia tidak punya cinta Rasul, apa yang terjadi? Buku iki ternyata ndelai resep makanan sop rawon. Karena dia senengane rawon. Paham Bu? Jenengan kalau baca buku mencari apa? Bagaimana glowing mendadak. Ditulis masuk kolam renang. Ini cerita cinta ketemu cinta. Ini sholawat burda. Banyak yang mengamalkan sholawat burda, tapi tidak tahu biografi siapa penulis sholawat burda. Tak kenal maka tak sayang. Kenali. Beliau menulis dalam keadaan apa? Supaya tidak meremehkan. Kita meremehkan karena tidak kenal. Sukanan ini sering diremehkan. Orang jalan di depan saya pas itu, nggak hormat belas ini. Karena dia nggak ngerti, saya pakai training, saya pakai topi. Setelah tahu, ya Allah Ustadz, sepurone, mundur Pak. Mundur. Sering saya contohkan, jenengan itu ada orang 10, ya Ustadz Irfan Pak Waman. Orang 10, itu salaman biasa-biasa saja. Setelah salaman biasa-biasa saja, ada yang ngasih tahu, orang yang ketiga tadi itu bupati loh. Loh iya ta? Ya Allah, ngono lak rodok suwi tidak aku. Contoh yang kedua, salaman dengan orang 5 biasa-biasa saja. Setelah salaman ada yang ngasih tahu, orang yang nomor 5 itu yang ngasih kamu transfer 1 M. Loh iya ta? Masya Allah. Apa maksudnya? Kita beradab dan sopan itu tergantung makrifatnya. Paham? Saya ulangi, kita hormat, adab, sopan, santun kepada Allah dan Rasul, kepada siapapun, itu harus makrifat dulu. Makrifat itu tahu. Tak kenal maka tak. Mungkin sholawat ini biasa, karena jenengan tidak tahu biografinya. Mungkin hadis selama ini kita anggap biasa, karena kita bukan kekasihnya Rasul. Mungkin Al-Quran ini kita anggap biasa, karena kita bukan kekasihnya Allah. Itu
adanya umat yang tidak tahu diri dan hamba yang tidak tahu diri. Kita ini sekian tahun sholat biasa-biasa saja karena tidak makrifat sholat. Ngadep sopo, ada siapa di situ nggak tahu. Padahal ketika sholat Allah ada, malaikat ada, para nabi ada. Ayo belajar ini dalam rangka untuk mengenal, tahu. Kalau mengenal dan tahu, semakin beradab gak kira-kira? Tanda cinta Rasulullah tadi loh. Semakin beradab dan berakhlak meniru Rasulullah, baik di waktu senang maupun sempit. Tunjukkan Mas Udin, saya lagi baca kitab hadis mutawatir. Rasulullah itu kalau ditimpa baik alhamdulillah, kalau ditimpa musibah alhamdulillah. Saya praktek, alhamdulillah. Misalnya, ternyata rumah itu rubuh, rumah depan pondok itu rubuh, rumah Bude, nih rumah Bude rubuh juga. Ayo sukanan ngomong alhamdulillah. Wah, ya aku ini deh Pak kok soleh. Alhamdulillah. Itu tadi Pak. Ya Allah Gusti, kok bareng ini Gusti, ya Allah Gusti, nangis saya. Ya Allah, kok ternyata praktek seperti Rasulullah. Berat apa berat? Berat apa berat? Langsung bismillah. Setelah ini insya Allah fa inna ma'al usri yusra. Ternyata ketika ini ada hamba Allah yang terpanggil. Oh ini tak alhamdulillah. Tapi ya cekot-cekot disik bro, ngawur. Cekot-cekot disik rek wong suka lagi ke remah. Ini juga gini sama. Ya Allah. Ternyata hadis itu benar apa benar? Benar. Ikut siapa kalau gitu? Akhirnya saya semakin yakin Ustadz Ivan bahwa semua ayat Al-Quran itu sudah diamalkan Rasulullah. Dan saya semakin yakin bahwa sabda-sabdanya itu beliaunya itu sudah mengamalkan. Kalau tidak diamalkan mungkin nggak sampai hari kiamat hadis itu dikaji. Paham? Sekarang tinggal kita umatnya mau praktek apa di permukaan saja. Hah? Praktek? Mau praktek ini? Ya ojo nemen-nemen. Katanya Mas Udin, katanya Pak Ghafur, kalau Ustadz ini sudah tahlil, alamat iki ono sing mati kemarin. Pak Ghafur tuh niteni ini. Ustadz mulai tahlil, sopo sing mati ini. Jadi kalau sudah kita membaca, mengkaji Quran dan hadis, itu tiba-tiba nanti sebentar lagi ya peristiwanya datang. Mau? Ayo mulio. Yakin ya? La yukallifullahu nafsan illa la khaufun alaihim walahum tenang. Innallaha ma'ana, ada Allah, tenang, ada Allah. Tapi ya kudu cokot-cokot disik rek, cokot-cokot kapan? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Tolong bantu doa kami lagi bangun pondok, jenengan juga kami doakan semoga semua masalah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.